baik-baik. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur bukan hanya untuk kebaikan Tuhan atas kita, tapi juga kebaikan Tuhan atas negeri kita Indonesia. Amin. Ya, jadi kita tidak ada aktivitas seperti game dan lain-lain, tapi kita mau mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk Indonesia selama berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 79 tahun ya. Berarti kalau Oma Mariana ini hidup sebelum kemerdekaan sampai pada kemerdekaan sampai di 79 tahun. Usia Oma Mariana lebih tua dari kemerdekaan kita 79. Ada ibu-ibu yang usianya 79 atau mendekati 79? Ada? Atau 80? 80? Belum ya. Kalau Oma Mariana 93. Masih ingat loh Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan ya. Luar biasa. Sebenarnya dulu ada jemaat di gereja kita ya, yang usianya sudah melewati 100 tahun ya. Dan rencana menurut cerita dari Pak Yakub kan akan diacarakan, tapi karena COVID ya, sehingga tidak memungkinkan. Dan hari ini beliau sudah dipanggil pulang ke surga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saya percaya hal yang sama juga terjadi atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Ya, karena kematian itu biasanya berbicara sesuatu yang menakutkan. Tapi Yesus telah datang, mati, mengalahkan kematian itu. Amin. Sehingga kematian bukan lagi menakutkan, tapi kematian adalah pintu gerbang untuk kita menikmati sukacita, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Ya. Nah kalau kita ditanya kita suka apa Bapak Ibu Saudara? Susah atau bahagia? Bahagia kan? Nah tapi selama kita masih diberikan kesempatan hidup di negeri kita Indonesia, mari kita berkarya melalui waktu, kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita menjadi berkat bagi Indonesia. Amin. Menjadi berkat bagi Indonesia Bapak Ibu bukan harus kita itu bagi-bagi sembako seluruh Indonesia, enggak Bapak Ibu Saudara ya. Kita melakukan hal-hal yang heroik enggak. Dengan kita menguatkan tetangga kita kiri kanan, kita menguatkan orang-orang di rumah kita, itu kita sudah menolong untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi Indonesia. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari di usia Indonesia merdeka 79 kita mau lebih membawa hidup kita menjadi buah kesaksian, suratan Kristus yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Bagi sahabat, teman-teman kumpul ya, teman-teman nge-gym, teman-teman belanja ke pasar, Bapak Ibu Saudara ya. Kita kuatkan mereka, kita amati mereka ketika mereka dalam keadaan yang kurang baik, wajahnya terlihat sayu, terlihat lesu ya. Kita dekatin, kita doakan, kita kuatkan Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kan Bapak Henry dan Ibu Melisa gak bisa hadir ya di tengah-tengah kita karena cici iparnya meninggal ya. Karena sudah sakit menaun ya dan akhirnya sehat sembuh dan hari ini sehat selama-lamanya di surga. Nah satu kali ada seorang pendeta dari Tegal datang ke Solo untuk melayat ibu ini. Nah terus saya dikirim foto, ternyata pendeta ini adalah kakak tingkat saya waktu saya kuliah di Jakarta ya, kuliah pendeta. Nah sekarang jadi gembala di GBI Tegal. Nah ya terus kami ngobrol-ngobrol ya. Nah lewat video call. Nah kemarin saya dikirim foto. Ternyata Pak Henry, Bapak Ibu, lagi duduk ngobrol. Itu kalau fotonya dia kayak gini-gini, teman saya ini kakak tingkat saya itu pendeta itu malah kayak orang dengerin. Nah terus istrinya bilang, ini bukan Pak Pendeta yang khotbah, malah jemaat yang khotbahin Pak Pendeta, kasih karunia katanya. Wah dia cerita semangat sekali Bapak Ibu Saudara. Nah saya berdoa jemaat ya, mari kita mau beritakan kabar sukacita ini, kabar baik ini untuk banyak orang. Amin. Kita tidak mencari orang untuk datang ke gereja ini, tapi kita mau membagikan apa yang saudara makan, menikmati tempat ini, kita ceritakan ke banyak orang. Amin. Mereka mau ke tempat ini, puji Tuhan. Mereka mau tetap di rumah, kita layani dengan baik Bapak Ibu Saudara. Supaya kita melihat semakin banyak orang dimerdekakan.
melalui kabar baik yaitu Kristus telah datang untuk menebus kehidupan mereka yang lama dan memberikan kepada setiap kita yang percaya kehidupan yang baru. Amin. Kehidupan yang penuh dengan sukacita, pengharapan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini adalah merdeka. Ya, mari kita serukan sama-sama 3 kali dengan suara yang terbaik. 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Haleluya. Ya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bukan hanya Indonesia yang merdeka 79 tahun. Tapi di dalam Kristus kita juga dimerdekakan. Amin. Kemerdekaan adalah anugerah, pemberian yang terbesar yang dapat kita nikmati. Baik kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia maupun kemerdekaan kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Nah, kenapa kita sebut pemberian? Karena kita tidak perlu berjuang lagi, Bapak Ibu. Pahlawan-pahlawan pendahulu kita, mereka sudah berjuang dengan apa yang mereka punya. Bambu runcing, ya kalau mereka bisa ambil senapan, mereka pakai senapan, Bapak Ibu. Ya, dan waktu itu mesti sangat kacau sekali, ya karena bangsa kita belum pernah mengenal yang namanya senapan. Ya, ketika mereka mendapatkan, mereka nggak tahu cara menggunakan. Kacau Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hari ini Indonesia bisa merdeka, saya percaya itu karena berkat Tuhan melalui para pahlawan bangsa kita. Amin. Ya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau mengisi kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui pahlawan-pahlawan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Namun Bapak Ibu Saudara, ada hal yang lebih baik lagi, bahwa kemerdekaan yang Kristus berikan bagi kita itu memiliki makna yang lebih dalam dan kekal ketimbang kemerdekaan yang telah kita miliki bersama sebagai warga negara Indonesia. Amin. Karena kemerdekaan Indonesia sifatnya fisik jasmania. Tapi kemerdekaan yang Kristus berikan sifatnya adalah kekal. Katakan bersama-sama, kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus ingin kita semua dimerdekakan, dibebaskan. Dari apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat firman Tuhan ya hari ini. Kita mau baca bersama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-36. Bapak Ibu Saudara dengan suara yang keras. Ya, saya buka dulu di HP. Ya, mari kita baca 2, 3. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Mari kita ganti ya kata anak dengan Yesus dan kata kamu dengan nama kita masing-masing ya. 2, 3. Jadi apabila Yesus itu memerdekakan Vincent, Vincent pun benar-benar merdeka. Amin. Wah, kurang semangat pas merdekanya, ketutupan suara saya. Mari coba lebih keras lagi ya. 2, 3. Jadi apabila Yesus itu memerdekakan Vincent, Vincent pun benar-benar merdeka. Amin. Benar-benar merdeka. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang hidupnya tidak benar-benar merdeka. Nah, Yesus ingin kita tidak hidup dalam kelompok orang-orang yang hidupnya tidak benar-benar merdeka. Katakan tidak benar-benar merdeka. Dan beritahu kiri kananmu, yang pasti bukan kamu dan juga bukan saya. Ya, katakan, yang pasti bukan kamu dan juga bukan saya. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita sudah percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus, maka kita percaya hidup kita bukan lagi tidak benar-benar merdeka, tetapi kita dipindahkan dalam satu kehidupan yang baru, di mana kehidupan itu adalah kehidupan yang benar-benar merdeka. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa apa yang firman Tuhan katakan hari ini itu tercermin, terlihat jelas di tengah-tengah kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana mereka berusaha sekalipun mereka sebagai warga negara Indonesia yang sudah dimerdekakan dari penjajahan. Tapi hidup mereka seperti orang-orang yang tidak merdeka. Mereka tertekan, mereka terintimidasi Bapak Ibu Saudara. Mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir, mereka putus asa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ada hal-hal yang mereka perlukan. Dan mereka merasa ada hal-hal yang mereka inginkan. Mereka tahu, mereka merasa bahwa itu semua adalah
harus diusahakan, diupayakan dengan kekuatan mereka. Sehingga mereka mengejar banyak hal supaya mereka merasakan atau mereka berpikir mereka akan mendapatkan yang namanya kebebasan, kemerdekaan. Apalagi beberapa tahun yang lalu lagi ngetren dan marak seminar-seminar yang namanya financial freedom. Waduh Bapak Ibu Saudara, merdeka dalam keuangan. Lalu Bapak Ibu Saudara ada retire young, pensiun muda. Artinya bukan pensiun apa Bapak Ibu Saudara, maksudnya muda sudah nggak usah kerja, ya uang yang bekerja. Sehingga orang-orang Bapak Ibu Saudara karena tidak mengerti makna dari kalimat-kalimat ini, mereka menangkap dengan hal yang salah. Mereka berjuang, berlomba, Bapak Ibu Saudara menghabiskan waktu mereka, bahkan mengorbankan waktu mereka dengan keluarga mereka hanya untuk mendapatkan yang namanya uang lebih banyak, supaya alih-alih mereka berpikir bahwa dengan uang yang banyak yang akan dikelolakan, ya uang itu akan bekerja dengan sendirinya, mereka tidak bekerja lagi, mereka merdeka dan uang itu akan memberikan hasil buat mereka. Tapi yang paling terjadi, Alkitab benar adanya. Setiap orang yang menginginkan untuk kaya, mengejar uang, mereka jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Amin. Dan itu salah satunya juga saya yang berdiri di tempat ini. Tapi syukur kepada Tuhan kalau saya boleh mengutip kalimat Paulus. Oleh kasih karunia Tuhan, melalui gereja tempat ini, saya dan seisi rumah saya diselamatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah, tidak hanya Anda yang ingin benar-benar merdeka, tapi Bapa kita di surga juga menginginkan hal yang sama. Bapa ingin anak-anaknya hidup di dunia ini memiliki kehidupan yang benar-benar merdeka. Amin. Hidup yang tidak dibatasi, hidup yang tidak dikuasai oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Baik ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hal apapun. Katakan dalam hal apapun. Nah Bapak Ibu Saudara, manusia itu cenderung sensitif sekali, mudah sekali merespon hal-hal yang seringkali berkaitan dengan kehidupan mereka. Sakit penyakit, keuangan, ya. Sehingga ketika iblis mulai bekerja masuk dalam hidup kita, melalui pikiran kita, jiwa perasaan kita, maka kita mudah sekali bereaksi, takut, cemas, khawatir. Ya. Nah karena itulah Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita memiliki komunitas. Pentingnya kita setiap minggu meluangkan waktu untuk beribadah supaya kita dikuatkan kembali. Amin. Diingatkan kembali bahwa Tuhan menginginkan kita semua benar-benar merdeka. Karena itu Yesus harus turun datang bagi kita. Mati menyelamatkan kita, bangkit untuk kita Bapak Ibu Saudara. Supaya kita benar-benar merdeka. Hidup kita di bumi ini seperti di surga. Amin. Yesus berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di mana saudaraku? Di bumi ini seperti di surga. Artinya Anda tidak perlu ke surga untuk menikmati suasana surga Bapak Ibu Saudara. Anda bisa menikmati keadaan di surga itu ada di bumi ini. Di tempat di mana kita ada. Amin. Di rumah kita, di keluarga kita, di kantor, pekerjaan kita. Kita menikmati surga di bumi ini. Amin. Kok aminnya sedikit? Hah? Dalam hubungan kita menikmati surga di bumi, amin. Dengan anak-anak, cucu-cucu kita menikmati surga di bumi. Wah, kali ini pelan sekali. Mungkin ada yang belum punya cucu. Atau punya cucu tapi kali minta ampun. Lu nakal dari anak-anak kita gitu ya. Waduh, ya, bukan menikmati surga malah pulang dari tilik cucu, ya kan? Cekot-cekot kepala, waduh pusing minta ampun ya. Ini kebetulan ada opa dan oma baru ya. Kita sambut ini Bapak Ibu Yakub dan Bapak Ibu Mul. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang baru punya cucu, sudah sohib, sahabat, punya putu aja berdekatan Bapak Ibu Saudara ya. Nah jadi wah Tuhan menginginkan kita menikmati surga di dalam setiap area hidup kita, amin. Terutama di pekerjaan. Banyak orang di luar sana, mereka tidak bisa menikmati surga di dalam pekerjaan mereka.
Mereka merasa mereka seperti ada di dalam dapur perapian, seperti yang dirasakan oleh, maksudnya yang pernah dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi mereka tidak merasakan dapur perapian karena Yesus hadir bersama mereka. Dapur perapian menjadi surga bagi mereka. Mereka menari di sana. Amin, Bapak Ibu. Jadi hari ini sadari dan pahami, kalau Anda masih sulit merasakan suasana surga itu di bumi, di tempat-tempat di mana kita hidup dan tinggal, mari Bapak Ibu Saudara, jawabannya bukan kita harus berubah, kita harus sabar, kita harus mengampuni, kita harus banyak ini banyak itu, bukan. Kita harus banyak mendengar Injil. Amin. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang memerdekakan, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan. Amin. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara bahwa perubahan hidup kita bukan karena usaha. Amin. Itu Injil. Injil adalah menyatakan, mendeklarasikan bahwa perubahan hidup manusia itu oleh karena percaya, bukan karena berusaha. Waktu saya khotbahkan hal ini di Bea Cukai Bapak Ibu Saudara, Jumat lalu, dua Jumat lalu atau 2 Jumat lalunya lagi, ada seorang bapak udah lanjut usia. Saya pikir dia pegawai di Bea Cukai juga, tapi kok pakaiannya beda. Lalu selesai ibadah dia bilang, waduh Pak, saya baru dengar khotbah yang seperti ini sekarang. Saya minta nomor HP-nya ya Pak, saya kasih nomor HP. Terus selesai makan, ya, dia ajak saya foto lagi. Sampai teman-teman di Bea Cukai ngomong, wah lah masih kurang ternyata ya, minta nomor HP, minta foto. Nah ternyata dia adalah direktur di PT MKL sini loh, dekat BRI sini loh Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata Injil itu hari ini dicari oleh banyak orang. Mereka sudah lelah dengan agama. Karena apa? Agama menekankan perubahan hidup melalui usaha kita. Tapi Yesus datang menawarkan hal yang baru. Bukan agama, tapi dirinya sendiri. Kamu percaya kepadaku, kamu diselamatkan. Amin. Perubahan hidup karena percaya. Saya katakan, Yesus berkata, apa yang kamu percayai, terjadilah. Kalau Anda percaya, Anda orang sabar. Yesus berkata, terjadilah. Amin. Kita tidak sedang berusaha menjadi orang sabar. Kita percaya di dalam Yesus, kita sudah sabar. Amin. Jemaat, ibu-ibu, kita sudah punya kekuatan untuk mengampuni, mengasihi. Hanya seringkali kita lupa. Nah karena itu kita diingatkan untuk kita percaya bahwa kita sudah menjadi orang-orang sabar. Kita sudah menjadi orang-orang yang kuat. Kita sudah menjadi orang-orang yang diberkati. Hanya karena percaya. Karena hidup kita orang benar oleh percaya. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Amin. Dialah yang memberikan kita kemenangan, kemerdekaan. Hari ini jemaat, mari kita pakai ibadah hari ini dalam kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79 untuk kita benar-benar merdeka karena Kristus telah datang untuk kita. Yang kedua, Galatia 5 ayat 1. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus. Berikutnya, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kristus sedang memerdekakan kita atau Kristus akan memerdekakan kita atau Kristus sudah memerdekakan kita. A, B atau C Bapak Ibu Saudara? C, wah semua menyimak. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan. Iya, haleluya. Kristus telah memerdekakan kita sehingga hari ini kita bisa berseru bersama-sama, aku sudah benar-benar merdeka. Amin. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan yang menekan kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita stres, yang membuat kita cemas dan khawatir. Lepaskan Bapak Ibu Saudara. Sebab kita tahu hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Amin. Dialah Tuhan yang memelihara kita, mengasihi kita. Yesus berkata, lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, yang tidak pernah bekerja. Tuhan pelihara, apalagi hidupmu. Amin. Masih kurang, Tuhan bilang, lihatlah bunga-bunga bakung di ladang.
Bunga bakung itu bunga yang sebentar hidup, sebentar layu. Enggak ada artinya, enggak ada orang mau ambil bunga bakung ditaruh di rumah Bapak Ibu Saudara, enggak ada artinya. Tapi Tuhan berkata, sedemikian bunga itu tidak dipandang orang. Tuhan pun memperhatikan dan mendandani bunga itu lebih indah daripada pakaian Salomo. Amin. Apalagi kamu, anak-anak yang dikasihi Bapa. Lalu berikutnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan, bukan diberikan, ditambahkan. Katakan ditambahkan. Siapa yang mau ditambahkan? Amin. Mari beri tepuk tangan. Ini revelation ini. Berarti yang sudah tepuk tangan ini ya menangkap. Kenapa ditambahkan? Karena Anda sudah diberikan, Anda sudah memiliki. Artinya tidak perlu diberikan tapi ditambah. Kalau laris tambah laris, kalau sudah sembuh tambah sehat, tambah kuat. Amin. Kalau sudah bahagia tambah bahagia. Ditambahkan. Tuhan tidak memberikan tapi menambahkan. Sampai oleh hidup kita setiap orang diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersuka cita. Kristus sudah memerdekakan kita. Bukan usaha kita, bukan kerja keras kita, bukan lagi perjuangan kita. Sama seperti Indonesia, kita tidak perlu lagi cari senjata, tenteng senjata. Ada jam malam Bapak Ibu Saudara, kita waspada mengintai musuh penjajah, enggak perlu Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, adakah Bapak Ibu yang kalau mau tidur, Anda intai-intai jendela, Anda berjaga-jaga di depan pintu, kalau ada penjajah yang akan masuk di rumah Anda, ada? Ya. Atau mungkin karena tirakatan, dan rumah kita dipakai untuk tirakatan di depan jalannya ya, kita berjaga-jaga di sana. Enggak ada Bapak Ibu Saudara, kita aja ketawa dengar itu. Hari ini, di dalam Kristus kita juga sudah dimerdekakan. Amin. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang belum dimerdekakan. Hiduplah sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Mari kita katakan kalimat yang kuning dan yang di bold merah ya. Kita katakan kata kita dengan nama kita masing-masing. 2, 3. Supaya Vincent sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Vincent. 2 kali lagi. 2, 3. Supaya Vincent sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Vincent. Sekali lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Vincent. Amin jemaat. Ya. Perkatakan ini. Renungkan ini. Kristus telah memerdekakan kita. Setiap kali kekhawatiran muncul, setiap kali rasa takut muncul, setiap kali kecemasan mulai membelenggu, mengikat, merusak hati kita, pikiran kita, katakan, Kristus telah memerdekakan aku. Aku benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan. Setiap kali Anda lihat Kristus, Anda lihat bagaimana dia dirusak di atas kayu salib. Dia dihancurkan. Supaya kita hari ini tidak dihancurkan lagi oleh sakit penyakit. Amin. Kristus mau setiap kali Anda percaya kepada dia, semua masalah Anda diselesaikan oleh dia. Sehingga masalah-masalah itu tidak bisa menghancurkan kita. Amin jemaat. Pak, bagaimana bisa masalah menghancurkan? Bisa Bapak Ibu Saudara. Tanya aja mungkin yang sudah sepuh-sepuh, yang punya pengalaman hidup. Ya, banyak hal. Keuangan yang baik tiba-tiba enggak baik, bisnis yang baik tiba-tiba enggak baik. Ya. Tapi percayalah kita punya jaminan kemenangan karena Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Sungguh-sungguh merdeka, kita katakan sama-sama 2, 3. Kristus telah memerdekakan kita. Sekali lagi 2, 3. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Merdeka, merdeka. Merdeka, amin. Iya, kemerdekaan harus kita rayakan. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk diri kita sendiri. Sebab Kristus telah memerdekakan kita. Hari ini kita dibebaskan, dimerdekakan. Dari setiap intimidasi si jahat, dari setiap ketakutan, kecemasan tentang hal apapun. Terutama dalam hal keuangan, amin.
Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda punya problem dalam finansial keuangan Anda, jawabannya bukan berusaha lebih banyak, bukan berpikir lebih banyak yang membuat Anda semakin tertekan, stres, uring-uringan, dan sensitif. Tapi jawabannya adalah kita perlu banyak mendengar firman Kristus. Amin. Tidak ada jawaban yang lain untuk setiap persoalan dan pergumulan kita selain satu saja. Dengarkan perkataan Yesus. Lebih banyak lagi. Lebih berat masalahmu, lebih banyak dengarkan. Lebih berat persoalan kita, lebih banyak dengarkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan lebih banyak masalah kita, lebih banyak mikir. Lebih banyak beli obat-obat sakit kepala, lebih stres, lebih gak pernah ke gereja. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Jawabannya lebih banyak pergumulan kita, lebih banyak kita dengar firman Kristus. Amin. Karena firman itulah yang memerdekakan kita. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Namanya adalah Yesus Kristus, dan Kristus firman itu memerdekakan kita. Amin. Saya masih ingat saya meneruskan Pak Yakub ngajar di Udinus sebagai dosen. Pak Yakub pesan, Vin kalau kesulitan kurikulum pakai aja bukunya Josephine untuk kurikulum mengajar kamu di Udinus. Saya turuti aja karena saya belum pernah jadi dosen Bapak Ibu Saudara. Saya bilang ke semua mahasiswa, semua beli buku Josephine. Gimana Pak? Metanoia, kalau nggak ada ngomong saya. Tapi bayar juga. Mahasiswa kan bahaya ini. Nah kan? Lalu kita bagi buku itu, mereka mulai belajar kuliah lewat buku itu. Dan yang luar biasa, ada 2 orang mahasiswa yang bersaksi di situ. Yang pertama, dia adalah seorang pecandu pornografi yang saya pernah ceritakan. Dia suka sekali nonton lewat komputer. Nah, satu kali ketika dia buka komputer, dia ketik situs itu, muncul Bapak Ibu Saudara. Hatinya, perasaannya, pengen sekali melihat hal itu. Tetapi ketika itu terbuka, tiba-tiba ada hal yang aneh. Perutnya ini mual-mual, katanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mual, pusing gitu. Lalu dia tiduran di kasur, perlahan-lahan hilang. Nah hilang, muncul lagi kan daging Bapak Ibu Saudara. Muncul, dia bangkit lagi, duduk lagi. Dia mau lihat, pusing lagi, mual-mual lagi. Sampai akhirnya dia nggak tahan, dia tutup situsnya itu, dia tutup komputernya, dia matikan. Dan sejak itu rasa mualnya, pusingnya hilang. Apakah 1 kali, 2 kali dia coba seperti itu. Tubuhnya menolak dan akhirnya dia dibebaskan. Dia bersaksi di depan teman-temannya pada waktu itu. Yang kedua, ada salah seorang mahasiswa yang ternyata suka begal Bapak Ibu Saudara. Dia pernah katanya begal, enggak sengaja menyebabkan korban meninggal. Dia cerita di situ. Dia menyadari bahwa perbuatan itu tidak baik hanya karena kasih Tuhan diberitakan dalam hidupnya. Dia mengaku, hari ini saya baru sadar saya anak yang dikasih oleh Tuhan. Saya sempat foto, saya posting di Facebook. Waktu itu dia takut, katanya dia itu juga masih dicari-cari karena ini menyebabkan orang itu meninggal. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman itu hidup dan memerdekakan setiap orang yang mendengarkan. Amin. Saya percaya hari ini jemaat, firman itu juga memerdekakan kita dari segala macam ketakutan, intimidasi, tekanan, kuk perhambaan yang dunia ini berikan. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Yesus datang untuk memerdekakan kita. Galatia 3 ayat 13, bagaimana Kristus memerdekakan kita dan dari apa kita dimerdekakan Bapak Ibu Saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk, katakan sama-sama, hukum Taurat. Dengan jalan dia menjadi kutuk karena kita, bukan karena dia, bukan karena kesalahannya, karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Semua yang Yesus lakukan untuk kita Bapak Ibu Saudara, amin. Dia tidak mau kita yang melakukan, Yesus yang melakukan bagi kita. Karena itu dia harus mati disalibkan. Yesus bisa saja mati ditusuk tombak, dilempari batu mungkin Bapak Ibu Saudara. Salib itu adalah hukuman yang paling mengerikan pada waktu itu. Yesus ambil itu supaya menjadi orang yang terkutuk menurut firman Tuhan. Supaya kita hari ini tidak terkutuk lagi oleh hukum Taurat. Amin.
Kenapa hukum Taurat? Karena hukum Taurat sifatnya menuntut. Berapa banyak orang-orang hari ini hidup karena tertuntut, Bapak Ibu Saudara. Tertuntut karena orang lain, juga tertuntut karena dirinya sendiri. Akhirnya hidupnya penuh dengan tuntutan. Ada seorang keluarga muda, dia cerita ke saya merasa tertuntut sekali ketika saya menikahi istri saya. Istri saya orangnya sangat boros, gak bisa pegang keuangan, gak bisa ngatur uang, duit berapapun habis. Dalam hati saya, waduh puji Tuhan saya gak punya istri seperti itu. Tapi kan saya tahu dia harus diselamatkan. Saya bilang, hikmat Tuhan mengalir. Oke, coba sekarang kamu bayangkan. Kamu punya istri yang sangat menyayangi kamu. Sabar, pinter ngatur duit. Duit berapapun gak habis-habis, ya kan? Yang penting kamu gak usah makan, gitu batinnya istri, Bapak Ibu ya. Nah, istri yang sangat mengasihi kamu, melayani kamu, tahu, mengenal kamu dan tahu semua yang kamu inginkan. Dia melakukan semua yang kamu inginkan. Kamu sayang gak sama dia? Sayang sekali. Kamu ingin gak membahagiakan dia? Wah ya ingin. Berarti kamu tertuntut juga kan? Diam dia. Sama-sama tertuntut. Hanya yang satu tertuntut karena sikap buruknya, yang satu juga tertuntut karena sikap baiknya. Kita tidak bisa ngomong tuntutan itu sebuah masalah. Bapak Ibu Saudara, enggak bisa. Nah akhirnya dia sadar. Saya bilang, kamu percaya Tuhan sayang kamu, percaya. Berarti kamu percaya bahwa istrimu dengan segala kelemahannya, itu adalah yang terbaik buat kamu dari Tuhan. Amin. Dan hari ini mereka dipulihkan menjadi keluarga yang bahagia dan diberkati luar biasa. Waktu itu dia sama saya tuh suka nongkrong di lapangan bola mana itu, Kencono Wungu. Dan hari ini Pak Pendetanya belum jalan-jalan ke luar negeri, dia sudah jalan-jalan ke luar negeri beberapa kali. You know? Wisata terus. Saya sama istri, waduh memang boros sekali ini istrinya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu yang paling luar biasa kemarin dia tulis status. Hidup menjadi lebih hidup justru karena punya istri yang sangat boros katanya. Ya, jadi dia gak mengeluh, malah bersyukur. Hanya karena cara pandang yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, jangan melihat kelemahan istri kita sebagai sebuah kesalahan keputusan kita. Tapi lihatlah setiap orang di sekitar kita sebagai pemberian yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan sangat menyayangi kita. Amin Bapak Ibu. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, siapapun itu Tuhan berikan. Adalah yang terbaik untuk kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Amin. Nah Bapak Ibu, Yesus mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat supaya kita tidak lagi dituntut. Kita dimerdekakan dari setiap tuntutan. Amin. Tuntutan menjadi kaya, tuntutan cari uang lebih banyak, tuntutan menjadi suami yang lebih baik, tuntutan menjadi istri yang lebih baik, tuntutan menjadi orang tua yang baik, tuntutan untuk apapun, menjadi karyawan yang baik, tuntutan untuk membesarkan perusahaan, tuntutan apapun. Hari ini Yesus memerdekakan kita. Amin. Dari segala macam tuntutan. Kalau hari ini masih ada di antara saudara yang merasakan ada tuntutan-tuntutan dalam hidupmu, dengarkan firman lebih banyak. Biarkan firman yang menyelesaikan, memerdekakan kita dari setiap tuntutan-tuntutan itu. Itu adalah kuasa kutuk dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat sudah diselesaikan, tapi kuasanya itu masih bekerja dalam kehidupan kita, terutama di dalam dunia ini. Menghakimi, menuntut, mengintimidasi, sehingga setiap orang hari ini hidup dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, ketidakberdayaan, kelemahan. Karena apa? Tuntutan-tuntutan yang menekan mereka. Dan dari mana tuntutan-tuntutan ini? Dari kuasa kutuk hukum Taurat. Hari ini Anda sudah dimerdekakan. Amin jemaat. Bebaskan, lepaskan. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mengalir dalam irama kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, kata menebus Bapak Ibu Saudara itu ditulis dalam bahasa Yunani exagorazo. Katakan sama-sama exagorazo. Exagorazo terdiri dari dua kata, ex dan gorazo. Ex artinya lebih atau melampaui, over, exceed, lebih. Gorazo artinya membeli, membayar seperti orang datang ke swalayan, ke pasar untuk membeli sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menebus kita, Alkitab berkata, Yesus
sampai turun ke dunia orang mati. Dia membayar semua tawanan pada waktu itu. Ya, nanti satu kali kita bisa diskusi tentang keadaan orang yang mati di dalam Kristus. Ya, jadi kita percaya bahwa orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus hari ini tempatnya adalah di surga. Duduk bersama Kristus di sebelah kanan Bapa. Amin. Ya. Nah, exagorazo itu artinya membeli sesuatu dan membayarnya dengan lebih. Overpayment. Kalau harganya 100.000, dia bayar 200.000, dia bayar 500.000. Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu ketika saya merenungkan ini, saya ingat setiap kali kita merasakan pelayanan yang baik, makanan yang baik, servis yang memuaskan, biasanya orang akan membayar lebih. Ya. Atau biasanya kita akhirnya menemukan barang yang kita inginkan, akhirnya kita enggak menawar, bahkan kita bayar lebih buat penjual itu. Ya, karena itu sesuatu yang kita inginkan sesuai sekali dengan harapan kita. Dan saya percaya ketika Yesus menebus kita, Yesus melihat kita sebagai sesuatu yang berharga. Apa yang diinginkan hatinya, yaitu Anda dan saya, amin. Sehingga ketika dia menebus kita, dikatakan dia exagorazo kita, membayar dengan lebih. Amin. Dan hari ini Anda sudah dibeli dengan harga yang lunas. Katakan lunas. Ya. Hari ini Anda adalah milik Yesus, bukan lagi milik kita. Amin. Jadi kalau misalnya handphone ini dibeli oleh Pak Didi, ya handphone saya, handphone ini menjadi miliknya Pak Didi, betul? Jadi kalau HP ini rusak setelah dibeli Pak Didi, tanggung jawab saya atau Pak Didi? Pak Didi. Kan lucu kalau Pak Didi sudah beli HP ini, dipakai dia lalu rusak, saya yang stres. Waduh, HP-nya rusak. Itu harganya piro itu servisnya Pak. Nah, Pak Didi ya bingung, lagi kan HP-ku wis tak tuku. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini hidup kita sudah dibayar, dibeli, dibayar dengan lunas harganya oleh Yesus. Kita bukan milik kita sendiri, kita milik Yesus. Artinya semua masalah yang terkait dengan kehidupan kita menjadi tanggung jawab siapa? Yesus. Menjadi pemikiran siapa? Yesus, bukan kita yang mikirin. Amin Bapak Ibu Saudara. Pak, ngomong enak, coba ngelakoni. Bapak Ibu Saudara, semua yang khotbah di sini sudah ngelakoni, ya. Dan sudah give up, menyerah Tuhan, gak mampu saya Tuhan. Betul ya Pak Yakub ya, Pak Didi. Semua yang khotbah di sini sudah ngelakoni. Yang terparah sekalipun sudah Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berharap berdoa tidak ada lagi jemaat yang berkata demikian. Ngomong gampang. Enggak Bapak Ibu Saudara, semua kita saya percaya sudah ngelakoni dan kita menyerah. Gak bisa. Mengobarkan bendera putih bukan merah putih. Artinya saya menyerah Tuhan. Kayak Petrus yang mau tenggelam tinggal ketok tangannya awe-awe. Dan Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Tuhan angkat kita. Amin. Dia tidak hanya menyelamatkan tapi Tuhan angkat kita. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak dipermalukan. Amin. Ingat kata-kata ini, saya pegang kalimat ini. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Itu kata-kata yang luas sekali maknanya. Amin jemaat, luas sekali. Tidak akan dipermalukan. Karena Yesus sudah menebus kita, kita menjadi milik Kristus. Seluruh kehidupan kita menjadi tanggung jawab Kristus sebagai pemilik hidup kita. Paulus berkata, adapun hidupku yang aku hidupi ini bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup, bekerja, bergerak di dalam aku keluar. Amin saudaraku. Tugas kita setiap hari hanya melepaskan. Biarkan Kristus yang bekerja, berbisnis, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Buka pintu hati kita, biarkan Kristus yang bekerja melalui hidup kita. Amin. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat terakhir, beberapa ayat terakhir saya minta tolong pemusik bisa mempersiapkan diri di depan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada kaitannya erat antara kemerdekaan dengan Shabbat Shalom. Tema kita tahun 2024 adalah
Sabat Shalom. Hari perhentian mendatangkan damai sejahtera. Amin. Tidak ada yang bisa memberikan Anda damai sejahtera selain Anda beristirahat. Satu-satunya hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita usahakan di dalam perjanjian baru adalah beristirahat. Katakan bersama-sama, beristirahat. Karena itu ya, topik utama gereja ini sampai selama-lamanya adalah bagaimana mendidik, mengajar, mengingatkan jemaat untuk mereka bisa beristirahat. When you rest, ya, kita akan menikmati damai sejahtera yang sempurna. Amin. Damai sejahtera yang sempurna tidak bisa diusahakan, diupayakan, tapi diberikan karena usaha kita terbukti gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, Keluaran 21 ayat 2 dikatakan demikian. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu. Berapa tahun lamanya? 6 tahun lamanya. Tetapi, katakan sama-sama jemaat 23, pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Amin. Dengan apa saudaraku? Tidak membayar tebusan apa-apa. Tahun ini adalah tahun Sabat Shalom bagi kita. Tahun ke-7, tahun perhentian. Ini adalah tahun pembebasan. Tahun kita semua dimerdekakan. Tanpa membayar tebusan apapun. Tanpa usaha apapun. Tanpa upaya apapun. Tanpa harus kehilangan apapun. Amin. Ketika Anda beristirahat, tahun ke-7 berbicara tahun peristirahatan. Ketika kamu beristirahat, kamu merdeka. 6 tahun kamu bekerja, kamu tidak akan pernah merdeka. Amin. Tapi ketika tahun ke-7, tahun di mana kita beristirahat, Alkitab berkata, kamu merdeka. Jemaat, stop untuk bersusah payah bekerja keras. Itu berarti kita masih hidup di tahun pertama sampai tahun ke-6. Goal kita Sabat Shalom tahun ke-7. Amin. Ketika kita beristirahat, kita dimerdekakan. Sebab tahun ke-7 tidak boleh ada orang yang melarang atau melanggar atau tidak mematuhi apa yang Tuhan firmankan. Tahun ke-7 dia harus keluar sebagai orang merdeka. Dan saya berdoa tahun ini ada banyak jemaat, semua jemaat dimerdekakan. Karena ini adalah tahun pembebasan kita. Tahun ke-7, tahun Sabat Shalom. Amin. Semua kita mengalami kemerdekaan. Tahun peristirahatan. Nah, siapakah yang menjadikan tahun-tahun hidup kita menjadi tahun ke-7, tahun peristirahatan? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letih lesu dan berbeban berat ini sedang berbicara konteksnya Bapak Ibu Saudara. Itu tentang hukum Taurat. Tuntutan. Yesus berkata kalau ada orang-orang pada waktu itu yang hidupnya tertekan. Berbeban berat karena tuntutan-tuntutan hukum orang-orang Yahudi pada waktu itu. Datanglah kepadaku. Aku akan memerdekakan kamu. Memberikan kelegaan. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah datang menyelamatkan kita. Yesus menjadikan tahun-tahun kita menjadi tahun peristirahatan, perhentian. Amin. Supaya setiap kali Anda percaya datang kepada Yesus, Anda menikmati perhentian, peristirahatan, kelegaan, kelegonan, legowo. Dan ketika Anda legowo, ketika Anda lega, ketika Anda beristirahat, Anda merdeka. Amin. Mari katakan sama-sama, ketika aku beristirahat, aku merdeka. Kata merdeka dengan semangat. 2, 3. Ketika aku beristirahat, aku merdeka. Amin. Jangan hidup di tahun pertama, tahun ke-6. Kerja keras tapi gak merdeka-merdeka. Ngapain Bapak Ibu Saudara? Jangan mau. Kita adalah generasi tahun ke-7. Amin. Generasi yang beristirahat dan dimerdekakan. Terakhir, Yesus datang menebus kita melalui kematiannya dan memerdekakan kita melalui apa saudaraku? Kebangkitannya. Dan dia mengaruniakan kehidupan yang baru, yaitu apa? Hidup
dalam segala kelimpahan. Merdeka! Katakan sama-sama, merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Sebab tahun ini adalah tahun Sabat bagi kita, tahun perhentian, tahun ke-7. Semua jemaat dimerdekakan. Keluarlah, bekerjalah, mengasihi suami, menjadi kepala, istri, anak-anak yang merdeka dari segala macam tuntutan. Sebab ketika kita rest, kita merdeka. When you work, kita menjadi budak. Kita tertuntut, kita tertekan. Anda akan menikmati masa di mana Anda beristirahat, Anda akan menikmati kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa ya untuk Indonesia. Ya, sebelumnya saya ajak kita berdiri sama-sama. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Katakan, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang setiap kali berdoa lalu menundukkan kepala. Karena kita bukan lagi orang-orang yang dihukum. Kita bukan orang-orang yang jahat. Kita bukan orang-orang yang sedang dihakimi. Kita bukan orang-orang yang sedang mendengarkan dakwaan, tuntutan, atau hasil laporan medis yang mungkin menurut kita buruk sehingga kita takut, khawatir. Hari ini Anda adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Angkatlah kepalamu, angkatlah wajahmu, lihatlah ke depan. Karena di depanmu Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan karena usahamu, tapi karena Dia yang sudah menyelesaikannya dan mau melakukannya. Bahkan sampai masa memutih rambutmu, Yesus berkata, aku tetap Dia, aku tetap Tuhanmu, aku akan menggendongmu dan menyertaimu. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih untuk 79 tahun Tuhan menyertai Indonesia merdeka. Tuhan memakai setiap orang-orang baik untuk memimpin negeri kami. Dan kami percaya semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik yang sudah purna tugas maupun yang sementara bertugas dan yang akan bertugas, semuanya ada di dalam kendali tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memakai mereka, Tuhan mengurapi mereka. Sehingga setiap kali mereka memimpin, mereka boleh memimpin dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Mereka memimpin Indonesia dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Tidak membawa kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dia memimpin sebagai seorang pemimpin yang bijaksana.
adil dan merata. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh orang-orang yang tinggal di Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan berkati. Sehingga Indonesia masuk kepada Indonesia emas. Bukan karena usaha dan kekuatan orang-orang pintar. Tapi karena tangan Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi negara maju. Negara yang berkuasa. Negara yang kuat. Dan tidak hanya itu, Indonesia menjadi berkat, inspirasi bagi seluruh dunia melalui keberagaman, keanekaragaman, melalui kemajemukan, melalui kebineka tunggal ikaan, melalui Pancasila. Tuhan jaga ideologi bangsa kami, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tuhan menjaga seluruh umat-umat Tuhan. Seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh pelosok tanah Indonesia, biarlah di setiap gereja ada, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di setiap gereja ada, di setiap komunitas anak-anak Tuhan ada, banyak orang diberkati. Kedamaian, kesejahteraan mengalir melimpah di sana. Sehingga setiap orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang mengintimidasi, kelompok-kelompok intoleran yang tidak pernah meninggikan Pancasila, mereka semuanya dijamah oleh Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sehingga Indonesia di 79 tahun ini masuk kepada Indonesia yang Pancasila. Indonesia yang beragam, menghargai perbedaan. Gereja-gereja Tuhan diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemilihan daerah yang sebentar akan dilaksanakan. Tuhan memberkati semua berjalan dengan lancar. Dan siapapun yang memimpin khususnya untuk kota kami Semarang dan Jawa Tengah adalah orang yang terbaik yang Tuhan telah tetapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga kemerdekaan yang sama bahkan yang sejati Yesus sudah karuniakan bagi kami semua umat-umat-Mu di tempat ini. Kami pulang bukan lagi sebagai orang-orang yang tertuntut karena kutuk hukum Taurat. Tapi kami pulang sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Benar-benar merdeka. Karena Kristus, the man of rest. Pribadi yang membawa peristirahatan itu telah datang bagi kami. Sehingga kami bisa beristirahat. Dan ketika kami beristirahat, kami dimerdekakan. Shabbat Shalom mendatangkan kemerdekaan buat kami semua. Terima kasih. Dan semua jemaat mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Dengan penuh sukacita dan percaya diri. Anda adalah anak-anak yang disayang oleh Bapa. Terimalah berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Engkau menikmati pewahyuan Kristus setiap saat. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan diberkati, dimakmurkan oleh Tuhan. Sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Terlebih gereja Tuhan di tempat ini diberkati. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi rumah bagi banyak orang untuk menikmati kabar baik Injil kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita. Memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita. Memelihara hati, jiwa dan pikiranmu dalam penghiburan, persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya. Tinggal diam dalam hidupmu, memeteraikanmu sebagai milik Kristus. Sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita kembali di awan-awan yang permai. Semua yang merdeka, yang sehat, yang kuat diberkati. Serukan bersama-sama. Amin. Serukan bersama-sama 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Di depan ada es dawet, ada jajan. Anda bisa menikmatinya Bapak Ibu Saudara.